Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wirda Ini Makfiro dari kelas 2 SIC. Pada video kali ini saya akan menjelaskan CRUD yang berrelasi antara tabel yang satu dengan tabel yang lainnya. Jadi antara dua tabel itu berrelasi. Kemudian bagaimana proses pembuatan seeder untuk first user, terus tabel-tabel atau CRUD yang sudah saya buat sebelumnya. Dan yang terakhir itu proses git push di lokal, kemudian git pull dan juga sign in di always data. Jadi di sini itu saya punya tabel warga dan juga tabel pengaduan. Nah, di sini saya ingin membuat relasi yang mana nantinya jika warga itu mau mengisi tabel pengaduan, maka dia itu akan mengambil data warga yang sudah diinputkan sebelumnya. Jadi untuk relasinya itu bisa dilihat di tabel di model pengaduan. Nah, di sini ada public function warga yang mana return this belongs to warga, kelasnya warga ID. Nah, yang mana ini menandakan setiap pengaduan itu punya satu data warga, yang mana dia nanti bakal mengambil data warga yang dari warga ID-nya. Yang mana warga ID di tabel pengaduan ini adalah foreign key ke tabel warga. Kemudian saya juga membuat untuk relasinya itu ada juga antara tabel kategori pengaduan dan pengaduan. Yang mana untuk di tabel pengaduan ini dia juga bisa mengambil data yang sudah diinputkan di tabel kategori. Nah, jadi di kolom pengaduan di tabel pengaduan ini kan punya kategori ID, yang mana kategori ID ini adalah foreign key dari kategori pengaduan dari tabel kita yang di sini. Jadi di sini kan primary key-nya itu adalah kategori ID. Nah, sementara untuk di pengaduan ini kategori ID-nya ini adalah sebagai foreign key. Dia mengambil data dari tabel kategori pengaduan. Nah, untuk output-nya itu bisa kita lihat di sini. Kita ketikkan saja pengaduan base. Nah, di sini untuk kategori misalnya nih kita mau membuat pengaduan. Nah, di sini kan kita mau nambahin pengaduan, ajukan pengaduan baru misalnya. Nah, sini itu kalau misalnya kita mau ngisi data diri, dia itu bakal ngambil data warga yang sudah kita inputkan. Langsung kita coba ya, misalnya kita mau pertama kali itu inputkan data warga. Nah, kita mau inputkan misalnya namanya itu nomor KTP-nya itu 1111, kemudian namanya itu Wirda ID, perempuan, agamanya itu pilih ini, kemudian nomor teleponnya kita jaga, emailnya kita pakai email yang sudah kita pernah login, kita pakai ini. Dan simpan data warga. Nah, data warganya itu berhasil ditambahkan, coba kita lihat. Nah, dia berhasil ditambahkan. Kemudian kita coba ngajuin pengaduan. Kita ke tabel pengaduan yang mana kita ajukan pengaduan yang baru. Kita isi data diri. Nah, data diri yang sudah kita inputkan tadi bakal masuk ke sini, yang mana kita bisa pilih. Nah, di sini kan tadi kan saya udah ngisikan data warga ini. Nah, di sini kita bisa pilih datanya itu, karena dia sudah berrelasi antara tabel warga dan juga tabel pengaduan. Seperti yang sudah saya jelaskan di codingan. Jadi, untuk outputnya itu seperti ini. Dia itu berrelasi antara tabel pengaduan dan juga tabel warga. Kemudian, untuk judul pengaduannya itu kita isi aja terserah. Nah, untuk kategorinya sama. Misalnya kita juga mau ngisikan kategori pengaduan. Di sini kita tambah pengaduannya, kategorinya, kemudian misalnya contohnya itu infrastruktur. Ini kita pilih aja. Target penyelesaiannya tuh 5 hari. Kemudian prioritasnya itu kita pilih aja
rendah. Kemudian kita klik simpan kategori. Nah, di sini bakal muncul yang sudah kita inputkan tadi, infrastruktur. Ini yang baru kita inputkan. Nah, kemudian kita kembali lagi ke form pengaduan tadi. Di sini kita mau mengajukan pengaduan yang baru ya. Nah, sini kita pilih aja data dirinya kayak tadi ini. Kemudian judul pengaduannya itu jalan rusak. Nah, kategorinya itu kita pilih yang infrastruktur. Nah, muncul dia kan yang sudah kita inputkan sebelumnya itu muncul di sini. Kan kita tadi inputkan infrastruktur. Untuk SLA-nya itu 5 hari target penyelesaiannya. Jadi, yang sudah kita inputkan di kategori pengaduan tadi bakal muncul ke tabel pengaduan. Jadi kita bisa di drop down-nya. Jadi kita bisa langsung pilih untuk kategorinya itu apa. Kemudian untuk lokasinya itu kita pilih aja Jalan Umban Sari, RT-nya itu 008, RW-nya 001, deskripsinya Jalan Nah, kemudian kita klik ajukan pengaduan. Nah, dia bakal muncul. Jadi, untuk tabel yang berrelasi tadi seperti itu. Nah, selain itu, untuk kategori pengaduannya itu, di tabel model kategori, untuk setiap kategori itu, bisa punya banyak pengaduan. Dia menggunakan menggunakan hash many di sini. Jadi, setiap pengaduan yang diinputkan itu dia bisa ngambil dari kategori yang sama. Jadi nanti setiap kategori itu bisa punya banyak, setiap pengaduan itu bisa kategorinya itu bisa sama. Jadi misalnya nanti ada 2 pengaduan yang kategorinya itu sama, misalnya dilihat di sini. Di sini kan kategorinya itu ada administrasi kependudukan. Nah, di sini juga untuk yang lain ngajuin juga administrasi kependudukan. Nah, selanjutnya itu kita akan masuk ke bagian feeder untuk create first user. Pertama-tama kita harus buat dulu feedernya menggunakan di sini saya udah buat feedernya itu. Kita bisa lihat di create first user. Nah, untuk cara buatnya itu nanti bisa jalankan aja di terminal. Kita buat php artisan feeder create first user. Nanti jadi untuk setiap misalnya kita mau buat feeder untuk tabel pengaduan atau kategori pengaduan maupun warga, nanti ketikkan aja ini di terminal, nanti itu bakal kebuat filenya otomatis. Nah, di sini saya sudah membuat sebelumnya create first user. Nah, untuk public function run-nya itu ada name di sini sebagai guest, kemudian ada emailnya di sini, kemudian passwordnya juga sudah menerapkan check hashmark. Nah, selanjutnya itu untuk setelah kita isi function run-nya, kemudian kita masuk ke, kita juga harus import untuk model user dan juga package hash-nya, kemudian database feeder-nya. Nah, untuk menjalankan feeder yang udah kita buat ini, kita bisa ketikkan di terminal php artisan db state main class create first user. Nah, nanti dia itu kalau misalnya di jalan kita enter, nanti dia itu bakal coba ya kita jalankan php. Nah, nanti bakal muncul tabel seperti ini, info seeding database. Coba kita cek di sini. Tadi kan kita pakainya itu untuk user ya. Nah, sudah masuk ya. Seeder yang udah kita buat tadi, namanya guest, emailnya Queen. Ini berarti seeder yang udah kita buat itu sudah berhasil. Nah, untuk ini sama tampilannya di coding dengan di
website yang udah kita buat. Nah, selanjutnya itu saya akan membuat seeder untuk create warga. Di sini satu hal yang dipastikan ketika kita membuat seeder itu kesesuaian datanya yang mana. Kalau misalnya di database itu untuk misalnya kita lihat, misalnya di database-nya itu untuk warga, nomor KTP-nya itu harus unik. Nah, maka di di codingan kita juga nomor KTP-nya tuh harus unik. Kalau misalnya jenis kelaminnya itu string di database, maka di sini juga harus string. Jadi intinya untuk kolom-kolom yang ada di create warga dummy ini, yang ada di codingan ini harus sama dengan yang ada di database kita untuk ketentuan setiap kolom-kolomnya, baik itu dia not null, unique, maupun string dan lain-lain. Nah, kemudian di sini saya kan udah buat create warga dummy. Nah, di create warga dummy ini dia itu akan membuat user secara otomatis kalau misalnya usernya itu nggak ada di sistemnya. Jadi dia bakal buat user dulu secara otomatis. Kalau misalnya usernya tuh nggak ada, maka dia bakal membuat user yang namanya admin, emailnya admin example, terus dia juga udah nerapin hashmake untuk passwordnya. Nah, di sini untuk kalau misalnya usernya udah ada, dia bakal panggil first usernya. Kemudian untuk agamanya ini saya sudah ngisinya secara manual, yang mana ini udah default, ya, ini udah agama yang udah ditetapkan dari codingannya, nanti dia bakal muncul secara otomatis. Baik juga itu untuk pekerjaan listnya, pekerjaannya apa aja. Nah, kemudian ini untuk kolom-kolomnya, yang mana ada user ID, terus ada nomor KTP-nya terus unik, terus dia tuh dimulai dari nomor 32, nomor 32 sesuai dengan ketentuan KTP di Indonesia. Kemudian untuk namanya itu udah first name dan juga last name-nya. Kemudian ada jenis kelaminnya, agamanya, dia bakal ngambil dari random dari agama yang ini yang udah kita buat di atas. Jadi dia nanti bakal ngambil dari agama ini, nggak bakal keluar dari yang udah kita inputkan di sini. Kemudian begitu juga untuk pekerjaan listnya. Jadi dia nanti bakal random aja nih dari ranah yang ini aja. Kemudian untuk nomor teleponnya itu menggunakan +62 sesuai dengan nomor telepon yang ada di Indonesia. Kemudian ini untuk emailnya itu unik. Kemudian ini juga kolom untuk create dan juga update-nya. Nah, untuk cara menjalankannya itu sama seperti yang ini, PHP Artisan DB Sheet. Nanti kalau misalnya ini nanti kita ganti aja sama nama file yang ada di sini, yaitu create warga dummy. Nah, nanti kalau misalnya di enter itu bakal muncul seperti ini di sini. Kita coba cek di warga. Kan ya tadi kita buat seeder untuk tabel warga. Nah, nanti dia bakal muncul seeder-seeder yang udah kita buat. Ini akan muncul sebanyak 10. Karena dia di sini dia bakal nge-looping sebanyak 10 kali. Jadi nanti yang muncul di website kita itu ada sebanyak 10 data warga dummy. Kemudian kita coba buat untuk yang kategori sama seperti tadi. Kita juga menggunakan packer. Nah, di sini dia bakal bahasanya itu nanti bakal defaultnya bahasa Indonesia. Dia bakal menggunakan bahasa Indonesia. Untuk kategorinya ini udah ditentuin di sini apa-apa aja. Kemudian untuk prioritasnya juga di sini saya membuat sebanyak 15 data dummy-nya. Ini untuk tabel-tabelnya, yang mana ini ada untuk kolom-kolomnya, mana ini ada kolom nama, target pengerjaannya itu berapa hari, kemudian prioritasnya, ini kemudian kapan dia dibuat kolomnya itu, kapan juga diupdate.
Nah, di sini nanti dia itu untuk namanya itu dia bakal ngerandom ngambil dari kategori list. Sama seperti tadi dia bakal manggil yang ada di sini. Kemudian untuk prioritasnya juga dia itu bakal manggil yang ada di sini. Nah, untuk range-nya SLH-nya juga seperti itu, dia bakal manggil yang ada di sini. Untuk jalaninnya sama juga seperti ini, kita pakai PHP Artisan DB Sheet. Nanti tinggal jalanin, tapi nama file itu diganti aja dengan kategori pengaduan. Nah, kemudian kalau misalnya dijalankan itu bakal muncul seperti ini kategori pengaduan. Nah, dia bakal muncul sebanyak 15 data dummy sesuai yang udah kita inputkan sebelumnya. Begitu juga untuk create pengaduan. Nah, sini, dia itu nanti bakal ngambil dari data warga ID yang sudah kita inputkan sebelumnya. Ini kan ada warga ya. Nah, nanti dia bakal ngambil data warga ID yang ada di sini. Kemudian, untuk kalau misalnya itu data warganya itu kosong, maka dia akan meminta kita untuk menjalankan seeder warganya terlebih dahulu. Kalau misalnya begitu juga untuk data kategorinya, yang mana kalau misalnya kondisinya, jika data kategorinya itu kosong, maka dia akan meminta kita untuk menjalankan kategori pengaduan dummy-nya. Kita bakal jalankan seeder untuk kategori pengaduan dummy-nya. Nah, kemudian ini untuk data dummy itu yang saya bakal nampilin sebanyak 10. Nah, kemudian untuk tabel pengaduannya ini ada nomor tiketnya, warga ID-nya, kategorinya, judulnya, deskripsi, lokasi, RT RW, bukti fotonya, statusnya, tanggapan, dan update maupun create-nya kapan. Nah, di sini untuk warga ID-nya dan juga kategori ID itu dia bakal ngambil dari seeder yang udah kita jalankan sebelumnya. Kan kita misalnya di sini kan punya seeder warga ID ya kan? Nah, nanti di tabel pas kita ngisi pengaduan ini, nanti dia itu bakal ngambil dari namanya itu dari warga ID yang sudah pernah diinputkan. Ini kan contohnya ini. Untuk namanya itu Suryana Shida. Kita coba cek di tabel warga, ada nggak namanya itu. Nah, jadi dia itu bakal ngambil dari tabel warga secara random. Kemudian kita coba cek untuk kategorinya. Apakah dia beneran ngambil dari yang tabel kategori pengaduan. Misalnya di sini kan di tabel pengaduan kita punya kategorinya itu administrasi kependudukan. Kita coba cek di tabel kategori itu ada nggak administrasi kependudukan. Coba cek. Nih. Jadi seeder kita udah berjalan atau berfungsi dengan benar baik juga untuk relasi-relasinya. Jadi dia bakal ngambil yang dari sini untuk kategori pengaduannya. Berarti seeder kita udah berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya itu kita akan coba menampilkan proses git push. Kemudian kita akan melakukan git pull di always data. Nah, kita akan coba mendeploy project Binariasa kita. Nah, di sini itu kan kita udah melakukan banyak sekali perubahan-perubahan. Kita coba git push dari sini. Kita buat nama git commit-nya itu pertemuan 10. Kemudian kita tekan, kita klik aja commit and push yang mana nanti dia itu bakal masuk ke GitHub kita. Kita tekannya saja. Nah, ini kita coba cek di GitHub. Masuk nggak perubahan yang udah kita push tadi. Nah, di sini kita klik yang ini. Nah, ini adalah commit yang udah kita commit yang udah kita push tadi, pertemuan 10. Nih. Selanjutnya itu kita akan coba mendeploy project Binariasa kita ke list data. Kita akan coba melakukan git pull.
Jadi nanti Project Bina Desa itu kita bisa lihat secara online di Always Data. Jadi kita deploy-nya di sini menggunakan Always Data. Sini kita coba jalankan aja Always Datanya. Kita login terlebih dahulu ke Always Data. Kemudian sini saya menggunakan, kita login aja. Nah, di sini saya udah buat akun saya sebelumnya. Nah, kita coba pergi ke remote access-nya. Nah, di sini kita coba login. Untuk namanya itu sesuai dengan nama yang ada di sini. Wirda Guys Pengaduan. Wirda Guys Pengaduan. Kemudian untuk passwordnya kita masukin sesuai dengan yang kita login akun. Kemudian kita enter aja. Nah, di sini bakal muncul tampilan seperti ini. Kita coba lihat dulu apa aja ya. Nah, di sini kita masuk ke direktori www. Kemudian kita coba ls lagi untuk melihat isi direktorinya itu apa aja. Kemudian kita masuk ke CD pengaduan. Kita pindah ke direktori CD pengaduan. Klik yes. Nah, di sini kita coba melakukan git pull untuk project yang udah kita buat tadi. Kita boleh ketikkan git branch terlebih dahulu agar apa yang di git pull itu sesuai dengan yang sudah kita komitkan tadi untuk melihat statusnya. Nah, berarti dia itu sekarang udah berada di master. Kita coba git pull aja. Pull. Nah, dia bakal banyak nih yang masuk karena kan jadi kita sudah banyak melakukan commit ya, commitnya itu banyak sekali. Nah, sekarang kita coba cek apakah udah bisa jalan udah bisa dilihat secara online. Kita coba cek untuk namanya itu kita lihat di sini. Nah, kita coba cek yang ini. Nah, di sini udah bisa jalan ya untuk Project Bina Desa kita udah bisa dilihat secara online. Nah, di sini untuk kolom tabel isi dari tabel-tabelnya itu masih kosong. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tabel usernya itu udah ada guys, yang mana ini saya sudah pernah jalankan create first user sebelumnya di terminal ini. Jadi makanya dia itu muncul. Ini kan merupakan output dari create first user yang dummy-nya, data dummy-nya. Saya udah pernah jalankan sebelumnya. Sekarang kita akan coba jalankan untuk yang kategori terlebih dahulu. Procedure untuk kategori, kita coba jalankan. Kita pastikan saja. Pastikan nama filenya itu sama dengan yang ada di sini. Create pengaduan, create kategori pengaduan. Kita coba cek ini. Private class, create kategori pengaduan. P-nya harus besar. Pastikan dia itu namanya sama. Kemudian kita tekan enter. Nah, ini berhasil ya berarti ya. Info seeding database. Kalau misalnya muncul tampilan seperti ini berarti dia itu berhasil. Kita coba cek di kategori pengaduan. Maka dia itu berhasil dijalankan. Nah, ini udah berhasil ya masuk. Kemudian untuk kita coba nih lagi jalankan yang bagian create warganya. Kita coba jalankan di sini. Pastikan namanya sama, create warga dummy. Kita klik enter. Nah, kalau misalnya muncul tampilan seperti ini, kita coba. Berarti berhasil. Kita coba lihat di Project Bina Desa kita untuk warga. Nah, berarti udah berhasil ya untuk seeding warganya, data dummy untuk warganya. Nah, sekarang kita coba jalankan yang create pengaduan dummy. Kenapa dia terakhir? Karena kan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dia itu bakal ngambil di kolom
pengaduan itu kan ada kategori, terus warganya. Nah, untuk 2 ini dia tuh bakal ngambil dari kategori ID sama warga ID yang sudah kita jalankan. Jadi kalau misalnya kita jalankan ini pertama, nggak bisa. Jadi dia nggak tahu bakal ngambil kategori ID yang mana karena seedernya itu belum kita jalankan. Nah, sebelumnya kan kita udah coba jalanin yang seeder untuk first user, terus seeder untuk warga, terus kategori pengaduan. Terus sekarang kita akan jalankan seeder untuk pengaduannya, form pengaduan atau tabel pengaduannya. Maka di sini kita tekan saja, ini saya sudah salin ya sudah buat sebelumnya di Notepad. Ini kita buat jalankan aja yang ini. Paste. Nah, jika di enter ini nanti akan buat seeder kayak sebelumnya. Jalankan aja. Nah, dia akan menampilkan info seeding database yang mana dia itu seedernya itu berhasil dibuat. Kita coba lihat di project Pinanesa kita. Nah, ini adalah seeder untuk pengaduan. Nih, seeder untuk pengaduan yang udah berhasil dibuat. Nah, ini dia semua seedernya. Nah, untuk relasinya itu kita bisa lihat di sini, yang mana di sini kan ada detailnya di sini. Ada nama warganya sama kategori dari pengajuannya itu apa nih di sini. Nah, ini kan nama warganya itu Baktiono Siregar, terus kategorinya itu saluran air. Coba kita cek di tabel warga terlebih dahulu, kan tadi namanya Baktiono Siregar. Nah, ini. Jadi dia itu nanti bakal ngambil data warga yang ada di tabel warga, berarti sebenarnya tuh berarti relasinya itu udah berjalan dengan benar. Kemudian tadi untuk kategori pengaduannya itu namanya itu saluran air. Kita coba lihat ada nggak kategori saluran air. Saluran air, kita coba lihat di sini. Nih, ada yang namanya kategori saluran air. Nah, berarti untuk seeder kita juga udah berhasil ya. Jadi dia di tabel pengaduan tadi dia ngambil data saluran air. Mengambil data saluran air. Jadi dia itu mengambil kategori pengaduannya itu saluran air. Nah, jadi ini berarti udah pas ya untuk nama pengajunya itu adalah Baktiono Siregar yang diambil dari tabel warga. Kemudian ada kategorinya itu diambil dari tabel kategori pengaduan. Berarti untuk relasinya itu sudah berjalan dengan sempurna. Baiklah. Sekian penjelasan dari saya mengenai relasi dua tabel, kemudian seeder, penerapan seeder, dan juga deploy project Pinanesa ke OS Data. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.